Halo teman-teman, jumpa lagi di Room Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang di dalamnya terdiri dari 3 cerita yang saling berkaitan. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Cerita pertama bercerita mengenai raja dan ratu yang sangat serasi dari kerajaan Long Trellis. Masyarakat lokal di sana menganggap bahwa mereka adalah pasangan paling sempurna yang ada. Namun sebenarnya si ratu mengidap sebuah penyakit langka yang membuat dia menjadi mandul. Karena rasa cintanya kepada sang ratu, raja telah mencoba semua pengobatan agar ratu dapat kembali sehat. Tetapi hasilnya selalu gagal. Demi menghibur sang ratu, sang raja selalu mengadakan pesta dengan mengundang kelompok sirkus. Di tengah-tengah pertunjukan itu, ternyata ada seorang pemain yang tengah mengandung. Melihat hal itu, sang ratu menjadi cemburu, lalu pergi ke kamarnya untuk melampiaskan amarahnya. Ketika ratu begini, sang raja selalu ada di samping ratu untuk menenangkannya. Tiba-tiba muncul seorang penyihir yang mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit ratu. Raja dan ratu pun menjadi ragu mendengar penyihir tersebut, karena sebelum-sebelumnya tak ada satupun ahli yang dapat menyembuhkan penyakit sang ratu. Namun si penyihir sangat yakin karena dia telah mengetahui bahwa kunci alam semesta adalah keseimbangan. Jika sang ratu ingin memiliki anak, maka harus ada nyawa yang dikorbankan agar alam tetap seimbang. Sang ratu kemudian meminta agar raja mau mencoba metode penyihir tersebut. Langkah pertama yang raja harus lakukan adalah dengan mengambil jantung monster laut di dasar sungai. Setelah menyelam, raja melihat monster laut tertidur di dasar sungai dan tanpa ragu raja menancapkan pedangnya. Tetapi hal itu hanya menggores si monster. Raja dan monster pun bergulat di dasar sungai sampai sang raja terluka parah. Terlihat kalau si ratu tidak begitu peduli tentang keadaan sang raja yang mati. Ratu lalu membawa jantung tersebut ke istana dan dimasak oleh pelayan yang masih perawan. Ketika sedang merebus jantung itu, tiba-tiba si pelayan merasa kalau perutnya membesar seperti sedang hamil. Setelah masakan jadi, sang ratu pun memakan jantung itu dengan lahap. Singkat cerita, anak yang dikandung ratu dan si pelayan pun lahir di waktu yang sama. Anak ratu diberi nama Elias, sedangkan anak si pelayan diberi nama Jonah. 16 tahun lamanya ratu hidup bersama anaknya Elias yang sudah dewasa. Sementara Jonah tinggal di gudang kerajaan bersama ibunya. Walaupun berbeda ibu, mereka terlihat seperti anak kembar dengan kulit dan rambut yang sangat putih seperti rupa dari monster laut. Kesamaan fisik ini membuat mereka tak terpisahkan. Kedekatan mereka tentu ditentang oleh sang ratu, karena Elias selalu menghabiskan waktunya bersama Jonah. Merasa kebahagiaannya direnggut, sang ratu yang egois lalu mengancam ibu Jonah agar menjauhkan Jonah dari Elias. Meskipun sudah dilarang, Elias dan Jonah masih sering bertemu secara diam-diam. Suatu hari, sang ratu menyadari kalau Elias memakai baju milik Jonah. Alhasil, Jonah dan ibunya diusir dari kerajaan. Elias yang mencoba menghentikan mereka juga gagal. Sebelum pergi, Jonah menancapkan sebuah pisau ke sebuah pohon yang kemudian menjadi sumber mata air. Selama air ini masih jernih, maka Jonah masih sehat. Dan kalau berubah menjadi merah, maka pertandanya dia sedang dalam bahaya. Semenjak kepergian Jonah, Elias selalu mengecek kolam tersebut. Suatu ketika, air kolam berubah menjadi merah. Menyadari Jonah dalam bahaya, Elias kemudian bergegas mencari Jonah tanpa sepengetahuan sang ratu. Sesampainya Elias di kota, dia dihampiri oleh seorang wanita yang memeluknya. Rupanya wanita tersebut adalah istri dari Jonah yang mengira kalau Elias adalah suaminya. Elias bilang kalau ia mencari saudara kembarnya. Ternyata Jonah sudah hilang 5 hari setelah ia pergi ke hutan. Alhasil Elias pun bergegas mencari Jonah. Sementara itu,
Di istana, sang ratu yang sadar anaknya hilang mulai khawatir. Pada akhirnya, sang ratu kembali menemui sang penyihir. Di sebuah goa, terlihat Jonah dengan badan penuh luka terjebak di sana. Dan tak lama kemudian, muncul kelelawar raksasa yang mencoba menyerangnya. Jonah yang ketakutan pun berteriak, lalu tiba-tiba Elias muncul dan segera membunuh kelelawar itu dengan pedangnya. Ternyata kelelawar tersebut adalah ratu yang diubah oleh penyihir menjadi kelelawar jadi-jadian. Lalu cerita pertama ini ditutup dengan Elias yang dinobatkan menjadi raja. Cerita kedua mengisahkan seorang raja yang sangat kaya raya, tetapi hidupnya selalu terasa hampa. Alhasil, dia jadi sering mabuk-mabukan dan doyan main perempuan. Bertahun-tahun lamanya, sang raja mendambakan pendamping hidup yang tulus. Adegan selanjutnya memperlihatkan dua saudara kembar bernama Dora dan Ima. Dora memiliki sifat yang suka berbohong, sedangkan Ima adalah pribadi yang polos. Di umur mereka yang sudah sangat tua, mereka belum pernah merasakan dibelai oleh kaum pria. Meskipun demikian, mereka yakin kalau suatu saat akan ada pria yang datang mencintai mereka apa adanya. Lalu di suatu pagi, sang raja mendengar suara nyanyian wanita yang begitu merdu. Ternyata suara itu berasal dari rumah Dora dan Ima. Sang raja kemudian menghampiri rumah mereka. Dalam hayalan, sang raja mengira kalau suara itu adalah suara wanita muda yang sangat cantik. Ima mencoba memberitahu raja kalau mereka tidak seperti yang raja harapkan. Namun Dora mencegahnya dan pada akhirnya mereka mengobrol lewat pintu. Setelah mengobrol panjang lebar, Dora meminta pada raja agar memberi waktu 1 minggu untuk mempercantik diri. Raja pun akhirnya menuruti permintaan tersebut. Keesokan harinya, Dora dan Ima mencoba beberapa cara supaya dapat terlihat muda dan cantik. Dora mencoba dengan mencelupkan jarinya ke dalam ramuan herbal lalu dibalut dengan kain. Tetapi itu tidak berhasil. Sementara Ima memasukkan jarinya ke mulut lalu menyedotnya dan ternyata itu berhasil. 1 minggu kemudian, saat sang raja menagih janji mereka, Dora dengan cerdiknya memperlihatkan jari Ima melalui lubang pintu. Raja yang terkesima dengan jari mulus Ima lalu mencium jari Ima berkali-kali dan bilang kalau dia telah menemukan pasangan hidup yang telah lama ia dambakan. Mendengar kesungguhan sang raja membuat Dora dan Ima semakin khawatir sebab telah menipu sang raja. Apabila kedok mereka terbongkar, bisa saja mereka dihukum mati. Dora kemudian memberikan penawaran yaitu akan mantap-mantap dengan sang raja asal semua lampu di istana dimatikan. Setelah raja pergi, Dora meminta Ima mengelem semua kulit Ima yang bergelambir supaya kencang kembali. Pada malam hari, para penjaga istana mulai mematikan semua lampu di istana. Dalam kegelapan mereka akhirnya bercocok tanam. Lalu pada saat pagi tiba, raja yang menyadari kalau yang ia tiduri adalah seorang nenek-nenek menjadi kesal, lalu menyuruh pengawal kerajaan untuk melempar Dora keluar lewat jendela istana. Untungnya Dora berhasil selamat setelah tersangkut di ranting. Saat Dora pingsan, datanglah seorang penyihir menyentuh Dora yang membuat Dora kembali muda dan cantik. Siang harinya, raja pergi ke hutan untuk berburu. Saat itu ia melihat sosok gadis yang cantik yang membuatnya terpana dan jatuh cinta pada saat itu juga. Tak menyadari kalau itu Dora, raja kemudian membawa gadis tersebut ke istana untuk dipinang. Kemudian, raja mengadakan pesta pernikahan untuk menyambut ratu baru. Para tamu yang menghadir terpukau dengan kecantikan Dora muda. Dora pun menyuruh pengawal kerajaan untuk mengundang Ima ke pesta pernikahannya. Ketika sampai di istana, Ima ditarik oleh Dora ke sebuah ruangan. Ima yang masih tidak percaya menanyakan rahasia agar bisa kembali muda seperti Dora.
Ima yang polos menanggapi saran kakaknya itu, lalu bergegas menemui Pandai Besi dan memintanya untuk menguliti tubuhnya. Awalnya si Pandai Besi tidak mau, tetapi setelah Ima membayarnya dengan gelang yang sangat indah, akhirnya dia pun setuju. Si Pandai Besi lalu membawa Ima ke hutan, lalu dikuliti hidup-hidup. Adegan selanjutnya terlihat Ima ke arah istana dengan tubuh yang lemas dan mengerikan. Pada akhirnya ia pun meninggal sebelum sampai ke istana. Sementara itu, Dora yang bersama raja menyadari kalau kulitnya kembali keriput. Lalu adegan ditutup dengan Dora yang kembali tua. Cerita ketiga bercerita mengenai raja yang gila setelah ditinggal mati oleh istrinya. Ia memiliki putri yang bernama Violet. Adegan berlanjut, suatu hari sang raja melihat ada serangga kecil penyedot darah yang ada di tangan kirinya. Bukannya dikeplak, sang raja malah membiarkan dan memutuskan untuk memeliharanya. Hari demi hari, sang raja semakin terobsesi dengan serangga tersebut. Bahkan, ia rela memberikan darahnya untuk serangga tersebut. Bertahun-tahun berlalu, serangga kesayangan sang raja semakin membesar. Sama seperti Violet yang telah tumbuh menjadi putri yang cantik. Violet memiliki impian, dia akan menikah dan hidup bahagia bersama suaminya kelak. Singkat cerita, serangga kesayangan si raja tiba-tiba mati. Dan untuk mencari gantinya, sang raja menguliti hewan tersebut lalu menyampaikan ke Violet bahwa ia akan mengadakan pesta sayembara untuk mencari suami untuk Violet. Dengan syarat, si kandidat harus memberitahu nama hewan dengan kulit yang sama seperti serangga itu. Mendengar perkataan ayahnya, Violet menjadi marah sebab ia tidak mau dijodohkan. Sayangnya, keputusan mutlak sang raja tidak dapat diubah. Para kandidat pun mulai berdatangan. Satu persatu dari mereka mulai mengamati dan menerawang kulit binatang tersebut. Tetapi tidak ada yang tahu karena mereka belum pernah melihat ada hewan seperti itu. Namun dari banyaknya kandidat, ada pria buruk rupa berbadan tinggi mencium kulit tersebut lalu memberitahu sang raja nama dari binatang tersebut. Selain itu, ia juga berjanji bahwa suatu hari ia akan membawakan hewan tersebut kepada sang raja. Mengetahui kandidat yang terpilih adalah dia, Violet lalu mencoba bunuh diri. Akan tetapi, raja datang dan mencoba menenangkannya dan berkata kalau raja dan ratu itu harus menepati janjinya kepada rakyat, karena kalau tidak ditepati, maka gelar raja dan ratu itu bukanlah apa-apa. Meski terpaksa, Violet pun akhirnya menyetujui permintaan ayahnya. Karena suatu hari, dia yang akan menjadi ratu. Setelah menikah, Violet tinggal di sebuah gua yang dikelilingi oleh tebing yang curam. Walaupun sudah suami istri, Violet selalu menolak untuk berhubungan badan. Tetapi suaminya memaklumi hal tersebut. Hari demi hari Violet lalui dengan bersedih dan menangis. Mengetahui istrinya terus-terusan bersedih, si suami mencoba menghiburnya dengan membawakan daging mentah yang malah memperkeruh keadaan. Ketika suaminya berburu, Violet melihat seorang wanita di seberang tebing di sebelah gua. Dia meminta agar wanita itu menyelamatkannya, tetapi sang wanita menolak karena tak ada yang bisa ia lakukan. Sambil berteriak, Violet kembali memohon agar ia diselamatkan, serta mengungkapkan kalau ia adalah putri yang diculik. Keesokan harinya, si wanita yang kemarin datang kembali bersama keluarganya. Mereka membentangkan tali untuk membebaskan Violet dari tempatnya berada. Saat mencoba kabur, tiba-tiba suami Violet muncul dan mengira kalau Violet diculik, lalu mencoba mengejar. Tetapi sayangnya, sebelum berhasil sampai, tali diputus dan si buruk rupa pun terjatuh ke jurang yang sangat dalam. Di tengah perjalanan kembali ke istana, terlihat Violet sedang merayakan hari kebebasannya. Tanpa diduga-duga, si buruk rupa yang masih hidup tiba-tiba datang dan menyerang orang-orang yang ia sangka penculik secara brutal. Setelah semua penculik dibunuh, Violet pun dipeluk olehnya. Violet berpura-pura peduli dan berterima kasih kepadanya, lalu menggorok leher suaminya.
Setelah itu Violet kembali ke istana sambil membawa kepala suaminya ke hadapan sang raja. Lalu mengatakan, "Apakah ini peri yang kamu pilih?" Melihat itu, sang raja pun menyesali perbuatannya dan menangis. Ia menyesali perbuatannya yang telah mengubah putrinya yang cantik menjadi monster. Cerita ini pun ditutup dengan Violet yang dinobatkan sebagai sang ratu. Ketiga cerita ini memiliki kesamaan di mana mereka yang menempuh jalan yang salah akan berakhir dengan kesalahan pula. Segitu saja alur film kali ini. Sampai bertemu lagi di Room Film untuk alur cerita yang lainnya.